Tahu nggak sih ciri-ciri fisik asam urat serta gejala awalnya? Nah, mungkin sebagian dari kita belum tahu. Dan kali ini gua akan konsultasi dengan dokter apa ciri-ciri fisik dan gejala awal asam urat serta bagaimana asam urat ini bisa menyerang tubuh kita. Buat kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan inilah Kata Dokter. Seringkali memang banyak orang bertanya itu. Jadi, dok, ini asam urat bukan ya? Atau malah kadang-kadang menganggap itu rematik. Nah, biasanya seseorang yang mengalami asam urat itu akan mengalami nyeri di tempat yang ada kumpulan-kumpulan kristal asam urat. Ya, yang paling mudah itu di ibu jari kaki ya, bukan tangan, ibu jari kaki. Mengapa demikian? Karena di ibu jari kaki itu adalah daerah yang dingin, terutama malam hari menjelang pagi hari. Nah, biasanya kristal asam urat itu akan menumpuk di ibu jari itu. Selain itu, biasanya di daerah telinga juga bisa kita kenali kalau memang kadar asam uratnya tinggi, itu udah terbentuk di istilahnya itu tofus biasanya, atau tumpukan kristal. Nah itu. Jadi kayaknya ini yang bagus-bagus, ini apa nih, kok kayaknya hal yang bagus ya gitu. Tapi itu belum tentu bagus. Biasanya warnanya putih. Kadang-kadang kenampakannya kayak beras tapi ada di dalam telinga gitu. Keras, lembek, atau gimana untuk yang awal-awal? Fisiknya biasanya keras. Biasanya kalau di daerah ibu jari dia akan besar dan merah banget. Nyeri. Yang utama itu nyeri biasanya. Bagaimana sih proses asam urat itu terjadi dalam tubuh kita sehingga dia membuat semua kayak gumpalan kristal itu membengkak, bahkan ada yang gede banget gitu, dok? Ya. Jadi prosesnya dari makanan terus diserap oleh tubuh. Ya, selain makanan sebetulnya ada obat-obatan yang merangsang pembentukan asam urat tinggi, atau malah seharusnya normalnya asam urat dibuang tapi ini disimpan di dalam tubuh. Akhirnya dia akan dibawa oleh pembuluh darah ke ujung-ujung jari, terutama kaki, ya. Kemudian dia akan menumpuk di situ. Karena di ujung-ujung jari dan kaki itu ada pembuluh darah. Yang utama itu pembuluh darah utama, kemudian pembuluh darah balik. Di tempat itu akan terjadi kesulitan, di mana darah yang mengandung kristal itu akan terjadi penurunan kecepatan. Ya, istilahnya kalau kita naik mobil ada tikungan, pasti kita melambat kan? Nah, di situ terjadi perlambatan. Karena terjadi perlambatan, maka akan terjadi penumpukan. Lama-lama menumpuk. Gitu ya? Iya, betul. Dan akhirnya terjadi apa yang disebut penumpukan dan pengkristalan. Pengkristalan itu di mana? Di daerah sendi. Sendinya tepatnya di ujung tulang biasanya.